Halo sahabat Simitra, kembali lagi dengan saya Ratno Sidik. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mitra kita nih. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara supaya jualan kita laris, padahal udah join lama tapi tidak laku? Ini nih, oke. Mari kita jawab. Untuk memulai bisnis online nih, ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Kalau dari saya nih, ada 3 nih yang harus dipikirin. Yang pertama itu traffic, yang kedua adalah konten, ya, dan yang ketiga adalah closing. Maksudnya apa? Oke, saya bahas satu persatu ya. Soal traffic nih. Traffic ini kalau diibaratkan di offline ya, kita punya ruko, kita sewa ruko di pinggir jalan, motor dan mobil yang lewat di depan ruko kita itu namanya traffic. Ada yang hanya lewat doang dari ruko kita, ada juga orang yang akhirnya masuk ke ruko tersebut. Ya, itu ya. Oke, nah itu kan kalau misalkan di offline seperti itu. Kalau di online nih, itu tuh ruko kita tuh kayak landing page atau website dan trafficnya itu adalah orang yang mengunjungi landing page kita. Oke ya. Nah, itu traffic. Nah, traffic ini bisa datang dari ada yang gratis, ada yang berbayar. Oke ya. Kalau yang gratis itu bisa pakai sosial media kita seperti Facebook, Instagram, dengan membuat konten-konten yang menarik, yang akhirnya mereka jadi berkunjung ke landing page kita. Oke, kalau yang berbayar nih, seperti Facebook Ads, Google Ads, endorse, nah itu tuh yang berbayar. Dengan tujuan untuk mendatangkan traffic ke website kita atau landing page kita. Oke ya. Nah, yang kedua adalah konten. Nah, konten ini tuh bisa di sosial media ataupun di landing page-nya. Oke ya. Karena konten pun akan menarik traffic. Kalau kontennya menarik, artinya banyak yang berkunjung ke landing page kita, berkunjung ke sosial media kita seperti IG ya, dan dia akan membaca semua informasi yang udah kita berikan ya. Itu yang kedua konten. Nah, dari orang-orang yang masuk ke landing page, melihat konten kita dan dia tertarik dengan penawaran atau produk yang kita tawarkan, akhirnya dia mengklik gitu ya. Akhirnya klik button kalau biasanya ya. Akhirnya dia menghubungi kita lewat WhatsApp. Ya, biasanya gitu tuh alurnya. Dari sosial media, bisa dari sosial media ke landing page, dari landing page ke WhatsApp kita. Nah, dari WhatsApp kita nih, baru deh negosiasi, penawaran, follow up, dan akhirnya closing. Gitu. Alurnya ada 3 kayak gitu. Oke ya. Nah, dari 3 itu, kalau nggak laku, di mananya? Nah, kan gitu ya pertanyaannya. Saya udah share sana-sini kan biasanya gitu. Saya udah share sana-sini, kok nggak laku juga ya? Nah, yang harus diperhatikan adalah medianya pakai apa. Yang tadi tuh trafficnya. Cara mendatangkan trafficnya ini dari berbayar atau gratis ya. Untuk dapetin traffic ini kan ada dua. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis, kita bisa manfaatin tuh sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, kita ngapain nih di sosial media kita? Yang pertama adalah membuat konten. Kontennya harus menarik audiens. Dengan begitu, kita bisa mendatangkan traffic itu ke landing page-nya dari sosial media tersebut. Ya, kalau yang organik nih, karena organik berarti jangkauannya tidak besar ya, beda banget sama iklan. Kalau kita ngiklan tuh, kita budget sekitar 50.000 bisa menjangkau langsung gitu ya, yang lihat konten kita tuh sekitar misalnya 1.000 gitu ya. Kalau organik nih, ini tergantung akun kita. Contoh kalau di Facebook kita cuma punya teman 5.000 full kan, ya. Apakah pas waktu kita posting konten, apakah kontennya akan dilihat 5.000 pertemanan kita? Kayaknya enggak, ya kan? Paling misalkan 10%-nya aja dari 5.000 itu gitu ya.
Nah, dari 10%-nya ini, nggak berapa orang yang akhirnya jadi tertarik dengan produk kita, dan akhirnya dia ngeklik atau masuk ke WhatsApp kita. Antara dia ke landing page atau ke WhatsApp kita, itu ya. Nah, kalau misalkan nggak laku nih, bisa jadi promosi kita emang belum gencar banget di sosial media. Kita belum rutin untuk membuat konten yang membuat si calon konsumen ini akhirnya tertarik gitu ya. Perhatikan itu. Dan juga perhatikan reach-nya. Reach itu jangkauannya. Ya, gimana caranya kita menjangkau orang-orang gitu ya, yang tertarget punya, yang tertarget di sosial media kita. Kalau di Facebook, ada langkah-langkahnya. Biasanya nih, add pertemanan, fullin dulu nih sampai 5.000 misalkan. Tapi 5.000 ini pun harus tertarget ya. Contoh, kalau kita punya jualan nih, jualan rodeos, artinya kan ya anak orang kantoran ya, anak mahasiswa kantoran gitu. Nah, add pertemanan itu seperti itu. Orang-orang yang seperti itu. Kalau udah kayak gitu, ya sewajarnya namanya jualan, ya kita harus bangun interaksi ke mereka. Ya, harus like, komen, share posting-postingan mereka sehingga mereka jadi tahu aja sih kita tuh jualannya apa. Kan ada dua nih, ada yang berbayar sama yang gratis nih, yang organik lah ya. Yang kalau yang organik memanfaatkan sosial media kita seperti Facebook, Instagram maupun TikTok. Nah, kerjaan kita tuh sebenarnya membuat konten yang menarik buat si target market, yang akhirnya dia bisa berkunjung ke landing page kita atau mendapatkan penawaran kita gitu ya. Kalau yang berbayar, nah berarti kalau yang berbayar ya kita ngiklan dan kita itu langsung disebarluaskan gitu kan. Lebarluaskan karena kita berbayar nih, jangkauannya jadinya lebih luas gitu. Misalkan kita budgetnya sekitar 50.000 bisa menjangkau 1.000 orang misalkan gitu ya. Nah, kalau yang traffic tuh tergantung jangkauan akun kita. Contoh, kita punya Facebook. Facebook ini pertemanan kita kan paling fullnya tuh 5.000. Kalau kita posting, apakah 5.000 pertemanan kita melihat postingan kita? Nah, itu ya pertanyaannya. Yang pertama tadi banyak add pertemanan dan tertarget. Yang kedua adalah interaksi ya. Interaksi seperti like, comment, dan share. Bangun interaksinya biar mereka ngeh kita ada ya. Dan yang ketiga adalah bikin konten yang menarik. Konten ini kalau teman-teman lihat gitu ya, kebanyakan tuh konten yang baru awal ya. Awal jualan di sosial media itu kebanyakan dia langsung jualan kayak open ya apa ya, saya jualan ini nih rodeos gitu, siapa yang mau, biasanya gitu kan. Oke, terus terkait konten ya, biasanya nih kalau yang baru mulai jualan nih, kalau dia bikin kontennya langsung langsung jualan gitu. Contohnya saya punya produk rodeos nih, siapa yang mau order kan, biasanya gitu. Padahal di sosial media ini emang orang-orang yang masuk ke sosial media itu nggak niat untuk beli sesuatu gitu ya, karena dia pengennya tuh ya bersosial gitu, seperti medianya artinya media sosial, bersosialisasi gitu ya. Nah, makanya banyak teman-teman yang udah kayak jor-joran ya, share penjualannya, produknya gitu, ditawar ya, penawaran di sosial media gitu. Akhirnya nggak membuahkan hasil closing ya, ataupun karena cara bermain di sosial media adalah tidak seperti itu gitu ya. Nah, cara baiknya gimana sih gitu ya? Cara baiknya adalah mengedukasi aja, mengedukasi sering-seringlah mengedukasi teman-teman kita yang di Facebook contohnya gitu ya, tentang kelebihannya. Kelebihannya pun jangan dijabarin semuanya ya, satu-satu aja. Misalkan Radios tuh karkol ya. Karkol ini tuh bikin wajah kita jadi nggak kusam misalkan gitu. Nah, itu dibuat cerita aja tuh kontennya. Konten yang tidak seperti kaku gitu loh. Kayak ke temen. Ya, contohnya,
saya baru tahu nih ternyata Rodeos ternyata Carcoal itu fungsinya buat ini. Pantesan aja nih wajah aku kalau pas pakai Rodeos Carcoal Shop nih bikin wajahnya jadinya nggak kusam gitu. Karena emang ada bahan itunya gitu ya. Jadi dibuat cerita gitu. Jadinya orang jadinya nangkep, oh iya, dia juga bakal tahu kok misalkan Rodeos Carcoal Shop itu bahannya itu dan fungsinya adalah menyerap minyak dan bikin wajah kita nggak kusam. Itu. Nah, sering-seringlah buat konten seperti itu, yang mengedukasi, bisa juga yang fun ya, nggak selalu harus edukasi, juga yang menarik. Contohnya bikin giveaway, giveaway produk bisa, bikin kuis bisa. Oke ya. Nah, sehingga orang ini, teman-teman ini, tahu kalau kita tuh sebenarnya orangnya asik dan tahu jualan kita apa. Itu sih, kalau untuk di organik. Ya, perhatikan itu aja. Yang kedua nih, kalau misalkan produknya nggak laku, cek juga penawarannya. Apakah penawarannya biasa-biasa aja, kayak jualan biasa gitu ya? Karena gini, yang jualan produk ini tentunya banyak ya, nggak cuma kita doang ya. Contohnya Rodeos gitu. Ya banyak juga reseller-reseller lain yang jual produk itu. Gimana caranya kita jadinya terlihat berbeda? Salah satunya adalah menambah value. Value ini bisa seperti bonus, ya. Bonus pun tidak selalu berupa sesuatu yang berbayar ya, atau mengeluarkan uang gitu. Bisa aja dikasih bonus ebook atau panduan cara menjaga kesehatan untuk pria gitu. Atau bisa juga dikasih ebook untuk mendapatkan jodoh gitu kan, yang sesuai dengan target market. Target market Rodius kan cowok ya. Nah, atau ada tuh kayak di Shopee gitu, dia kreatif banget ya. Dia tuh menjual produk Rodeos plus tuh tempat sabunnya ya. Nah, itu juga jadi value tambah yang akhirnya si konsumen ini beli ke si reseller tersebut. Oke, itu dari segi traffic ya. Pokoknya gimana caranya kita bisa mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke WhatsApp kita langsung ataupun ke landing page atau website ya. Sehingga orang-orang jadi tahu kita tuh jualan apa dan dari segi produk benefitnya apa aja. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang belum laku jangan berkecil hati, tetap lebih kreatif dari yang lainnya ya. Yang pertama adalah sering-sering dan atau konsisten ya, konsisten untuk membuat konten yang menarik. Tahu banget nih, harus tahu target market kita siapa atau siapa yang mau kita targetkan ya. Yang kedua adalah kumpulkan testimoni review produk. Jadi testimoni ini tuh membuat orang-orang yang udah akhirnya menghubungi kita jadi lebih yakin untuk membeli produk kita. Oke ya. Nah, dari situ aja untuk kalau teman-teman mau memulai jualan secara organik. Oke, mungkin itu jawaban dari pertanyaan mitra kita. Semoga membantu dan jangan lupa untuk action ya. Karena dengan action kita jadi tahu hasilnya. Kalau teman-teman pengen konsultasi, bisa aja tanya ke kita lewat admin ataupun di grup VIP. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah, dan kita akan coba bantu untuk menjawab semua itu.